Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Perkenalkan, nama saya Kadafi Zainal Hamidasi dengan NIM 2404024141. Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pemrogram framework dengan Bapak Syahril. Saya dari kelas 5A2. Nah, tugasnya itu ialah mereview atau menjelaskan hasil dari program yang sudah dibuat dan beserta codingnya saya jelasin. Nah, itu ialah salah satu master. Yang kedua itu ialah salah satu dari transaksi menjual maupun beli. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke master terlebih dahulu. Saya itu pilih master itu ialah supplier. Oke. Jadi supplier ini dia mengambil table dari table supplier. Ini ada database. Ini menggunakan itu dengan cara kita beri ke index terlebih dahulu. Sebelum masuk ke tabel-tabelan, mungkin aku bilang dulu kalau di sini saya memakai embedding engine itu untuk layout-layoutnya seperti sidebar ini, jatuh sini. Itu saya memakainya, saya extend dari layout main yang ini supaya di halaman indeksnya data supplier ini, itu yang pertama ada yang namanya button tambah supplier. Itu button yang mengarahkan kita ke for file create di supplier. Terus ada yang namanya if session success with class alert success shadow session success. Ini maksudnya jika kita menambahkan atau jika kita menambahkan, mengedit, menghapus, maka jika sukses, dia bakal tertampil sebuah notif yang mengatakan bahwa itu telah sukses gitu, telah terjadi. Kita contohkan aja terlebih dahulu, kayak supplier, coba sub 0007. Suppliernya itu PT Pondu, lengkap jalan Pondu, telepon ya simpan. Nah, sini supplier berhasil ditambahkan. Itu adalah kegunaan dari if session success declare alert session success. Seperti itu. Ya, kita lanjut saja ke table. Table sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 field. Nah, sini saya menggunakan metode pengulangan atau for each supaya saya tidak perlu capek-capek lagi untuk bikin satu-satu. Kalau untuk ID ini satu, ini gitu-gitu lagi. Sini PHP 0, PHP, terus variable 0 sama dengan 1 ini PHP. Ini maksudnya kita memulai untuk nomor ini, itu mulai dari nomor 1 seperti yang di sini. Kalau kita ingin ubah jadi nomor 10 bisa. Jadi bakal nomor 10 terlebih dahulu deh, tetapi terus
Untuk pengulangannya itu saya variabel data ini uh, jadi variabel item atau as itu ibaratnya istilah. Oke, istilahnya itu item. Terus di sini dari kelas text center no plus plus. Ini maksudnya itu adalah um, supaya dia terupdate terus jikalau ada data baru. Kayak dinamakan no plus plus nomor ini. Kalau ini tidak ada maka tidak ada nomor. Kalau ini cuma satu, maka dia terus-terusan nomor satu. Nah, dengan adanya plus plus ini, maka dia bisa terus melanjutkan dari nomor satu hingga apapun data yang berada di database kita. Nah, selanjutnya itu ini untuk kodenya harga item kode juga nama ya, ini untuk perulangan saja ini code. Terus di sini ada yang namanya div class button action group. Ini fungsinya untuk menggabungkan antara button detail, button edit, button dan button hapus. Kalau kita nggak pakai cuma button aja, itu dia bakal ke bawah. Di looksnya kurang apa gitu, serak juga sih. Nah, dengan ada button action group itu dia bisa mensampaikan seperti ini. Dia nggak perlu panjang-panjang ke bawah. Nah, button pertama ini itu ya button detail. Kalau kita pencet itu akan mendetailkan dari si nama PT atau nama supplier di ID tersebut. Ini itu saya menggunakan modal itu ada di bawah sini, tengah lebar itu. Ini for each lagi untuk perulangan modal tersebut, supaya saya tidak bikin satu gitu. Di sini dia modal ini itu dia mengambil dari ID si supplier. Untuk sini pendapatan kalau kita hapus kira-kira yang itu di action. Terus ini ialah dari ini informasi supplier kelas strong sama seperti tadi, dia mengambil variabel item, terus kode, nama, phone, alamat. Terus di bawah itu ada filter untuk menutup si modal tersebut ini. Kita lanjut ke button edit. Button edit ini itu dia mengarah ke supplier edit. Nah, menggunakan metode post. Kenapa post? Karena dia menuju ke sana gitu, atau ke sana mengirim itu dia berdasarkan ID juga, variabel item ID. Delete juga seperti itu, tapi kalau delete ini ada pemberitahuan lagi kalau kita yakin tuh ingin menghapus supplier ini, seperti ini contohnya.
ingin menghapus supplier ini. Itu out, submit, return, confirm. Kalau kita hilangin ini, kalau kita hilangin ini, maka dia bakal langsung terhapus gitu. Tanpa adanya pemberitahuan lagi kalau kita ingin menghapus supplier tersebut. Sama ngambil dari ID juga. Terus di bawah sini total supplier 4 itu dapatkan dari sini total supplier yang menghitung data itu ada berapa. Jika data ini ada 4, maka total supplier itu 4 juga. Ini kita ceritakan. Ini tadi 4 total supplier, terus kita hapus, maka jadi 3. Ini sudah ini untuk CSS-nya index. CSS ini sedikit CS. Oke, lanjut ke create tambah supplier. Tambah supplier ini itu simpel aja, cuman ada pedang dan untuk memastikan kalau oke, ya sama seperti tadi saya itu mengekstennya dari admin yang di luar nih, admin. Nah, lanjut saya ambil dulu di error list. Nah, error list ini itu adalah kalau kita tidak sengaja terlupakan gitu, terlupa atau salah lah, pokoknya nanti file itu akan menunjukkan di mana aja yang salah nih. Terus disuruh kita periksa kembali input Anda. Saya contohkan nih, seperti misalnya misalnya ini aja deh, kode root 009 nama supplier PT Dodo telepon 8 cepat. Nah, di sini periksa kembali input Anda seperti yang tadi. Di sini periksa kembali input Anda, lalu dia lakukan error dari mana ada yang belum ada gitu. Di sini press for each error out as a, misal jika terjadi error maka dia akan menampilkan semua dalam alias paragraf E. Terus paragraf E ini tuliskan dalam satu paragraf. So oke, tadi cuma satu aja. Kalau kita kita hapus require ini, terus kita lupa nih, lupa cuman ini gitu ya, simpan, maka dia akan menampilkan error di kode nama alamat. Kalau kita masih belum bikinnya itu, kalau ini kan dibutuhkan. Kalau kita nggak bikin ini, ada bakal input ini. Nah, jikalau kita sudah record semua di sini kan ini kalau dia menuju ke database itu, menuju ke ya database. Kalau masih nggak ada nih isian, maka dia bakal menentukan pesan periksa kembali input Anda. Nah, bagaimana dengan require ini? Kalau kita lupa tulis di kode lah, jadi kita misalnya ini tok tok jelen tok simpan
maka dia bakal keluar desa please fill out this field. Ini itu bawaan dari Laravel, berbeda dengan yang kita tulis ini, codingan ini. Kalau ini dia itu sudah mau mengirimkan, tetapi kalau ada yang belum, dia ngirim database nih, cuman ini kurang nih, suruh bikin lagi dulu sama Laravel. Sebelum suruh kita ngisi terlebih dahulu ini. Kira-kira begitu. Untuk formnya sendiri itu ya bakal mengarahkan kita ke store ini berada di kontrolnya. Mungkin form-formnya ya kurang lebih standar aja, kayak kode, supaya alamat, terus nama kode, nama, teks, alamat, telepon, seperti biasa. Controller sendiri itu sambil store, mungkin kita kayaknya kita berdua. Oh ya, lupa saya membahas ini. Nah, sedikit penjelasan tentang ini. Kalau supaya data ini, itu dia mengambil dari model Inspire, table Inspire, itu di order by dalam bentuk ID yang paling ID terbesar. Jadi nyuruh untuk menambah ini ID terbesar terlebih dahulu, lalu dia akan balik, baru dia ke index. Nah, untuk create dia bakal ke file create, lalu ke store. Untuk store sendiri itu ini saya variable request validate, itu saya require unique, itu unique, dan supply method require, dan juga found require, simpan data juga label dari teman sebentar, baru dijalankan create-nya. Itu kode request, kode karena ini simple karena menggunakan model. Jadi yang kita seperti ini saja, ya maka sudah membuat query-nya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi memakai query builder untuk panjang-panjang, untuk panjang-panjang. Lanjut ke alamat request alamat, phone request phone. Baru dia bakal lagi setelah kita selesai atau simpan, dia bakal balik lagi ke Inspire atau index, dia bakal menampilkan sukses supplier berhasil ditambahkan. Nah, with sukses supplier berhasil ditambahkan. Coba lagi ya, sub 0089 supaya kita dodol jalan dodol simpan supaya berhasil ditambahkan, with sukses. Nah, sukses ini akan mengambil dari index yang di atas sini, if session sukses. Sukses yang ini jadi dia berasal dari controller ini, jadi dia tinggal memasukkan yang sukses tadi itu, ini session sukses, tinggal dimasukkan aja gini, with sukses, supaya bisa ditambahkan. Nah, create supaya
Nah, baru ada button simpan, dan button kembali itu button kembali itu mengarahkan dia ke supplier. Lanjut ke edit ini masih memakai templating engine, dan masih juga dia memakai error message kayak tadi. Kalau ada kesalahan atau lupa input, dia bakal keluar untuk, membilangkan semua input Anda, ya, seperti tadi. Untuk formnya itu bakal menuju ke supplier update. Cuma seperti tadi saja ini. Ini mengambil kode, untuk ambil nama, yang lama di font. Ini untuk kembalinya juga. Untuk update sendiri, controller update itu dia merequest untuk memvalidasi kode itu butuh, nama itu butuh juga, ID butuh, atau font itu butuh. Terus label supplier ini dari label supplier, dan dia sorry, jadi yang untuk error request validate ini untuk memvalidasi kalau kode itu apa memang udah uh, ada gitu kan, sampai kayak nama familia. Kalau udah ada, ya supplier ini lalu mencari ID yang di request tadi, selain ID baru dia mengupdate nya itu kode, terus kode nama confirm. So kayak ini ke edit, kan sini ada supplier kode, supplier name, banget. Lanjut masih di controller juga. Kalau sudah terjadi berhasil gitu, maka dia bakal keluar sudah berhasil di lagi. Sejak kita coba aja kali ya, bisa kita jalan dulu update, kalau bisa jalan dulu, nggak bisa. Oke, maka baru tampil supplier berhasil diperbarui seperti katanya di sini. Lanjut untuk destroy atau hapusan itu yang simple aja ya. Nah, kalau supplier itu ambil supplier itu terus supplier mencari ininya, terus supplier itu di delete langsung. Itu untuk mengambil data supplier berdasarkan ID, baru di delete nya. Jadi dia bakal kembali lagi ke supplier dengan bacaan sukses supplier berhasil dihapus. Seperti ini contoh. Kita dulu kita hapus supplier berhasil dihapus. Itu dulu. Lanjut ke supplier udah oh ya teman, ini seperti tadi udah. Lanjut ke penjualan deh. Penjualan kita bisa mulai dari indeksnya terlebih dahulu, penjualan. Oke, dalam indeks ini itu terdapat fitur-fitur seperti filter dan total transaksi dan total pendapatan dari semua data.
yang berada di table. Nah, sudah kita ke atas terlebih dahulu. Ini sama tempatin engine mengambil dari Webman. Di sini ada yang namanya button untuk print cetak laporan ini. Itu mengarah ke penjualan, print laporan, penjualan, print laporan. Baru ada yang namanya sebentar, baru ada yang namanya itu button print atau button tambah ada si transaksi penjualan tambah dapat tambah penjualan. Ini masih sama seperti tadi. Jika ada update, edit, hapus, kalau sukses dia bakal tampil bacaan seperti tadi juga. Terus ada filter di sini. Filter ini current, seperti gimana current itu berarti terkini. Jadi URL itu disesuaikan dengan yang terkini, mulai dari tanggal apa itu date input, date form, value itu request date form ini itu mulai dari tanggal berapa terus sampai tanggal berapa itu date to request date to. Nah, untuk searchingnya itu dia request dari search ini, itu ada di controllernya si penjualan controller dari sini. Di variable data itu ngambil data penjualan bersama customer itu ketika mulai dari tanggal 8 ini variable key untuk where tanggal contohnya itu mulai dari kapan. Juga jika tanggal sampai kapan lagi dari tanggal karbon pada saat. Nah, karbon sendiri itu ialah fitur dari Laravel sendiri untuk mengatur apa namanya mengatur tanggal tahun itu gitulah karbon itu. Baru dia disesuaikannya untuk hari tersebut, start of day dan end of day. Jadi yang ini untuk search. Jadi kalau dia ke search, maka dia akan menjalankan jika nomor bukti atau customer nama, maka dia akan menampilkan jika dia kasih nomor bukti, maka dia akan menampilkan data tersebut. Terus itu dia order by-nya mulai dari tanggal dari yang terbesar. Lalu dia bakal mengkomplek data tersebut. Kita bisa juga indexnya, indeks penjualan.
Oh, ini itu iya untuk meriset yang udah kita cari seperti ini. Misal dari tanggal 18, dari tanggal 1 sampai 18 kita berdapat, kita mulai nih setuju kita reset, bisa juga kita pakai nomor bukti ini. Tapi kan perlu lagi gini kalau di reset ya gampang aja ya, satu. Habis itu untuk sumber itu ialah total transaksi dan total pendapatan. Total transaksi ini itu yang dapatkan dari pendapatan total. Untuk total pendapatan itu memakai format rupiah. Itu RPN nomor format data itu dijumlahkannya total. Ini maksudnya dia mengambil dua di belakang koma. Itu dua, lanjut ke table. Table kayak tadi juga. Ini untuk pengulangan tadi. Ya seperti tadi sini. Pas itu buat terus nomornya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kalau 10 dia bakal lanjut ke 11, 12, 13, 14. Lanjut seperti ini customer nama. Lanjut oh ya, kita masuk ke detail lagi. Detailnya juga aku memakai modal juga kayak di detail-detail di supplier. Sini dia mengambil dari ID-nya jangan sebut. Terus untuk ini untuk button ya, pakai eccentric juga supaya dia kelihatan lebih simpel aja. Terus masuk ke edit, dia itu mengarahkan kita ke file edit. Tabnya itu hidden dari ID. Sama sudah di delete, ya ini ya kira pesan di sini. Juga hidden, yang ngambil ID juga. Mungkin form untuk table kita aja. Kalau untuk total ini juga, ini sama juga kayak tadi. Dia nih total ada berapa total? Siap. Salah ini. Nah, ini untuk modal detail. Seperti ini untuk modal detailnya. Ini untuk script atau JS dari icon-icon ini, icon kalender di filtering. Lalu ini untuk CSS-nya, CSS button, search, dan sampai panjang. Nah, yang sudah coba ini, maka kita lanjutkan ke tambah jalan. Tambah jalan ini
agak berbeda daripada yang lainnya, tapi dia sama kayak pembelian. Kita ke atas dulu. Jadi ini eh jadi ini nol karbon, nol hasil Jakarta, nol bukti, dan sini itu gunanya untuk bisa kita mencetak nota yang ada di detail ini. Oke, kita ini parts itu mengambil dari parts apa ambil parts kalau sama terus um, dia dicari kalau bisa bilang ID itu di bagian ID BPD nama seperti yang ada di sini. Nah, dan juga di sini um, ada yang membuat transaksi penjualan baru. Transaksi penjualan baru. Terus ini mengarahkan kita ke penjualan. Kalau kita ingin kembali, paten kembali ini juga kalau ingin kita simpan, maka dia bakal mengarah kita ke store. Yep. Nah, ini untuk input sendiri, entah itu ada bukti dan ini date atau bisa bilang tanggal ini. Customer itu dipilih for each, berarti permulaan kalau ada sepeda baru maka dia langsung tulis nomor di situ. Jadi dengan mencari ID kita bisa juga dengan ID dan ngapain jadi nama seperti ini juga untuk organik seperti itu juga dengan mencari ID. Terus ada kalau di transfer nanti ada buktinya. Yep. Ini ada catatan juga yang ingin mencatat. Udah di item terbaru ini penjual. Ini berbeda terbaru pun. Saya sini tuh isinya ada nomor, part, quantity, harga, secara aksi. Nah,
TH par ini itu kan lanjut ke total. Kalau sini ada item pilih ini, maka dia bakal notal sama mbak. Jadi 4,2 juta dengan harga sini 4 juta bertambah, makanya total juga bertambah dan total juga bertambah. Perbedaannya grand total dengan total. Ada diskon. Maaf, mungkin diskon ini masih beginian, jadi kita nggak usah pakai. Lanjut ke pilih part ini ya. Di sini itu saya mau kayak modal. Nah, di sini ada modalnya. Ini untuk memilih yang di sini itu ini untuk memfilter kalau misalnya ada namanya oli langsung saja dia cari terus semua habis stop kita bisa juga. Nah, sini ada semua gambar ini untuk chat sini. Sini untuk jasnya. Ini itu adalah untuk modal tadi. Sorry, ini tuh untuk yang berada di item jualan. Ini ada aksi untuk X. Ini bakal plus. Kemudian ada untuk JS total. Total kurangin diskon. Ini itu untuk yang ada di sini. Karena ini itu dia untuk searching yang di part ini. Part list table, part stock supply ini. Nah, untuk filter stock filter itu ada untuk yang sudah habis masih lebih banyak dari 0 atau kurang atau sama dari 0. Jadi kalau misalnya 0 itu dia habis. Dia akan 0 gitu. Sorting itu ini mulai dari mana? Murah, begitu murah kan, mahal, tertinggi. Dari sini untuk harga itu harga jual dikurangi harga jual lagi. Harga jual kurang harga jual ini berdasarkan stok. Ini untuk harga nilai terbesar. Ini untuk stok else.
Lalu ini untuk yang modal di sini juga tapi jika kurang atau sama dengan dia bakal dengan mewarnai warna ini. Kalau sudah habis kurang atau sama dengan uang itu danger. Kalau kurang sama dengan 5 itu bakal menjadi kuning. Kalau lebih dari 5 itu warna biru, warna hijau lah, sukses. Lalu ini untuk gambar yang ada di part ini. Itu aja mungkin JSL ini select part. Nah, nah ini untuk JS yang save, untuk button save. Kalau dia belum pilih customer, maka dia harus memilih atau keluar langsung dia agar untuk pilih customer dulu. Dan selanjutnya sama juga belum milih part, maka dia belum milih part itu. Ini baru yang untuk hidden yang kita save. Oke, kita coba tambahin terlebih dahulu. Kita bikin tanggalnya 21 sekarang. Awal stok itu 29, si ban dalam kita pilih. Kita pilih 2 deh. Ya 3. Yang itu 29 stok. Kalau itu maka dia bakal menjadi 9 kurang 3 sama dengan 26. Seleksi dan bersih disimpan. Dan ini yang dalam ini harga 3.200.000. Seperti inilah tampilan dari detail. Tadi itu ada 29 itu ban dalam. Maka dia jadi 26. Nah, lanjut ke edit. Edit sendiri sama kayak edit di sebelumnya juga. Kayak untuk engine ada kayak begini. Ya mengarah ke pembalap ya. Ini dia ambil bukti tanggal, jadi dia tuh jadi nama, tanggal mulai dari kapan, terus tanggal hari terakhirnya. Di sini record search akhir Pansaniki Kiki. Terus ini untuk mencari kalau misalnya nama bukti atau bukti bisa customer atau juga bisa nama. Itu dia dari yang terbesar tanggal yang terbesar. Itu maksudnya ada bagian sini untuk membataskan ini cuma 10 aja. Misalnya aku membataskan 25 nih. Bisa. Jadi dia bakal 5 dan ada X-nya. Karena aku jadi 10 aja. Jadi saya bikin dia 10. Terus dia return view ke penjualan indeks. Penjualan indeks yang tadi di sini. Terus di compactnya data tersebut. Untuk control grid-nya, untuk fungsi grid itu parts ini mil dari table parts, model parts di sini
order by nama, terus dapat ya, terus ini customer juga order by nama, organik juga order by nama. Dan ini untuk bikin nomor bukti yang ada di grid tadi, yang di sini nomor bukti PJ 2026 dan lalala 2026 bulan 1 tanggal 21 jam 20 lewat 49 dan 45 detik dan 128 milisecond. Jadi seperti ini untuk itu time set time dia menetapkan untuk waktu Asia atau Jakarta dengan format tahun, bulan, dan day atau hari. Lalu dia hour, menit, dan second. Ini itu ialah angka random. Start pad random 1 sampai 99, cuman 4 angka di belakang saja. Baru dia dibungkus di nomor bukti PJ, time, dan run. Baru dia balik lagi ke admin perjalanan grid, terus di compactnya untuk parts, customer, mekanik, dan nomor bukti. Darinya yang panjang-panjang ini itu dia dibungkus menjadi variable run, ini juga menjadi variable time. Untuk store-nya ini yang pertama itu dia memvalidasi dulu request dari nomor bukti, tanggal, customer ID, part ID, quantity, harga, subscriber, biaya jasa, diskon. Nah, ini lalu dia akan coba memprosesnya itu DB begin transaction. Sorry, penjualan controller. Dia bakal mencoba simpan dari penjualan dengan bukti tanggal sampai dengan edit atau sampai bayar rekening diskon total, bukti tanggal customer ID dengan ID catatan diskon dan grand total. Terus ya di sini loop untuk item penjualan sini ya, lalu sampai banyak sini cara jika adanya sini ya pertama dia bakal 0, terus dia hitung kalau bisa ada banyak dia maka akan berjalan 1, 3, 4, 5 dan sampai direct lah. Terus untuk ini itu dia ambil dari ID, quantity, harga, subscriber, dan biaya. Selesai ini udah nggak lagi. Baru ditotalkan dengan grand total. Setelah itu dia simpan detail tersebut. Lalu di save. Untuk create control create gitu aja kayaknya. Terus di edit ini sama seperti tadi, ini dia ambil dari tadi ya, kita ke edit terlebih dahulu, edit penjualan, mulai dari ini aja deh. Nah ini dari awalnya kan dia menjadi array dibungkus gitu. Di P itu jadi kode nama gitu, perkiraan
ke nomor bukti. Nomor bukti itu dia mengambil dari penjualan nomor bukti, lalu penjualan sini nomor bukti di controller penjualan. Sorry, yang pertama itu dia ingin jika inginnya dia bakal memvalidasi terlebih dahulu supaya dia tuh udah betul dengan cara dia bungkus, terus ini baru dicarinya di Elspark, terus baru ya seperti tadi ini kalau diedit K alurnya bakal misalnya awalnya dibeli 3 K, yang awalnya stoknya itu ban dalam itu ada 26, misalnya dia di 3, maka seharusnya dia akan menambah lagi berkurangnya stok di ban dalam jadi 25. Itu keringannya seperti ini. Edit ya edit penjualan. Nah, selebihnya kayak yang diedit seperti ini. Dan mana itu ada kode nama harga dan stok seperti ini, kode nama harga dan stok baru aksi, ada aksi. Nah ini cara itu di seri part modal controller penjualan part modal tadi. Jadi di bagian maaf, store git update di bagian that. Jadi bakal memvalidasi terlebih dahulu so ID tanggal sama ID per ID dan sampai jadi kalau ingin membalikan kan gini, kalau untuk update nih dia membalikan dulu stok lama baru dia update itu. Misal stok lama itu ada 25, saya itu kan setelah dijual kan kurang stoknya, nah itu menjadi stok lama. Stok lama itu misalnya 20. Jadi kalau misalnya kita update yang awalnya itu
kita beli 5 dari 25 kan jadi 20. Terus kita tambah dia beli lagi jadi 6 gitu. Jadi kan otomatis menjadi 19. Nah, itu juga dengan ini baikkan stok lama kan dengan for each itu penjualan details as of itu part find of part berdasarkan part ID. Jika part uh, jika pada part itu stok terakhir plus dengan stock all quantity baru di subsequent. Nah terus untuk mengupdate itu yang mengambil dari tanggal customer ID dan sampai diskon baru disimpannya itu quantity per ID harga dan jasa sampai grand total, barulah dia bikin lagi untuk yang dari di sini itu dengan bulan dengan ID per ID quantity PID quantity harga dan baru dia bakal mengupdate nya. Nah seperti update itu variable part dan mencari dulu berdasarkan PID ya. Terus jika part ke stok terakhir maksudnya dari stok ini berapa, bakal stok terakhir tersebut dikurang dengan quantity dari item ini. Misal di stok terakhir itu ada 26, jadi kalau misalnya kita tambah lagi kemudiannya 26 menjadi berapa, menjadi itu ban dalam menjadi 24. Nah, kita beli lagi 2 barulah di setnya jika berhasil. Lalu untuk yang final tadi total final ini grand total final istilahnya. Nah itu palingan seperti ini grand total itu dia request dari disk ini nggak pakai, lalu penjualan total max dari total tadi dengan grand total result ya, lalu di komennya ke bisa terus di komen dan kita balik lagi ke penjualan penjualan dan sukses, dia bakal tertampil sukses transaksi berhasil diperbarui. Jika terjadinya error atau ya misalnya ini ada misalnya terjadinya KL dan misal ini terupdate, ini lupa nggak belum update gitu. Bakal dia rollback lagi dari awal mulanya, misal awalnya 12 setelah dia mengalami kayak gituan dan sehingga berkurangnya stok menjadi 10, maka bakal dirombak lagi ke 12. Baru kita ke detail sendiri, itu yang mengambil dari penjualan sama dengan customer mekanik atau berdasarkan ID. Nah, baru dia bakal ke admin penjualan perjualan detail. Nah, isi dari admin penjualan detail itu seperti ini, ada nama bengkelnya dan untuk ini ternyata
Penjualan jadi bukti tanggal, customer, nama, mekanik, sudah bayar. Oke, lanjut ke mungkin ini sama aja seperti tadi sebetulnya. Mungkin beda itu ada cetak nota di sini. Itu cetak nota ini bakal mengarahkan kita ke suatu tempat print yang isinya itu nota kita gitu dari pembelanjaan dari bengkel kita gitu. Misal di sini ada ban dalam kuantitinya 5, maka di sini juga ban dalam kuantitinya 5, dari 4 juta, sekian 2 juta, 2 juta, 2 juta, harga jasa total 22 juta. Kita mengarah ke penjualan nota. Root penjualan nota, kita tengok root penjualan nota itu di root penjualan nota 5 mil dari keyword ya. Nah, untuk cetak-cetak sendiri itu seperti ini. Baru kalau untuk delete ya sama aja seperti yang lain-lainnya kayak indeks. Di sini bedanya, bedanya sama aja. Bedanya tuh di root saja di bagian delete ini. Kita delete, dia bakal menampilkan si presiden. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Kalau ada salah atau saya salah atau kurang jelas gitu kan, kecil, saya mohon minta maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.